Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haruji. Nomor induk mahasiswa 180 111 2246. Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 10. Dosen pembimbing lapangan Bapak Syairil Padli M. Hum. Nah, dalam video singkat kali ini menjelaskan tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Mari kita bahas lebih lanjut. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau, diantaranya Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua, yang mana merupakan pulau utama di Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari 300 suku, diantaranya yaitu suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Dayak, dan Papua. Indonesia juga memiliki populasi sebanyak 270 juta jiwa. Di Indonesia ada berbagai macam agama, bahasa, suku, serta budaya atau adat istiadat. Indonesia masuk dalam daftar negara berpenduduk terbanyak dan peringkat keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam dengan jumlah penganut sebanyak 230 juta jiwa. Adapun agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia diantaranya yaitu yang pertama yaitu Islam dengan jumlah populasi sebanyak 86,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu agama Kristen dengan jumlah populasi 7,6% dari jumlah penduduk Indonesia. Yang ketiga yaitu Katolik, populasi pengikutnya sekitar 1,74% dari jumlah penduduk Indonesia. Yang keempat yaitu agama Hindu dengan jumlah populasi pengikutnya yaitu 0,77% dari jumlah penduduk Indonesia. Kemudian agama Buddha dengan populasi 0,03% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan agama yang terakhir yaitu Konghucu dengan jumlah populasi pengikutnya yaitu 0,04% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari penjelasan sebelumnya, kita tahu ada banyak bukan keberagaman di Indonesia. Meskipun keberagaman merupakan perbedaan, kita tetap harus menghargai dan menghormati satu sama lain. Karena pada dasarnya perbedaan membuat banyak keberagaman. Namun bukan berarti kita boleh membedakan orang melalui perbedaan itu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kerukunan serta sikap toleransi terhadap sesama. Hal tersebut juga mengharuskan adanya sikap toleransi dan menanamkan sifat moderasi dalam beragama di Indonesia. Apa itu moderasi beragama? Mari kita bahas lebih lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kata moderat dalam bahasa Arab yaitu al-wasatiyah, yang mana sudah diterangkan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi potongan ayatnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Di dalam potongan ayat tersebut terdapat kata al-wasat yang artinya tengah-tengah di antara dua batas atau dengan keadilan. Kata moderasi juga tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata moderat, yang artinya penghindaran kekerasan dan keekstriman, yaitu artinya perbuatan mengambil jalan tengah dan menghindari hal yang ekstrim. Kita telah membahas tentang kata moderasi. Lalu bagaimana jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama? Maka lahirlah pengertian moderasi beragama, yaitu suatu cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama yang berada di tengah-tengah,
seimbang, dan adil. Dengan kata lain, menghindari perbuatan ekstrim atau radikalisme. Dari penjelasan tentang moderasi beragama, bisa kita pahami bahwa ada perbedaan antara moderasi agama dengan moderasi beragama. Yang benar adalah moderasi beragama. Dalam moderasi agama, bukan agama yang kita moderasi, tetapi bagaimana cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. Itulah yang harus kita moderasi. Lalu, bagaimana dan apa saja contoh sikap dalam moderasi beragama? Yang pertama yaitu saling menghargai terhadap perbedaan pandangan terhadap orang lain, dengan tidak menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Yang kedua yaitu saling menghormati dan menghargai, dengan tidak mengganggu orang lain dalam beribadah. Dan yang ketiga yaitu saling menjaga kerukunan umat beragama dengan tidak memaksa penganut agama lain untuk mengikuti agama kita. Dan yang keempat yaitu menjaga keharmonisan umat beragama dengan tidak merusak rumah ibadah agama lain. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu memperkuat ikatan persaudaraan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itulah pengertian tentang moderasi beragama. Adapun moderasi beragama adalah upaya mengembalikan, memelihara praktek kehidupan beragama umat manusia agar sesuai dengan esensi atau tujuannya, yakni untuk menjaga dan memelihara harkat, martabat, dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk merusak, tetapi digunakan untuk memelihara peradaban manusia. Itulah tujuan awal adanya agama dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pengertian moderasi beragama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.